Kalau kamu nonton video ini sendirian, coba dengarkan baik-baik. Ada amalan yang kelihatannya kecil, tapi beratnya luar biasa di timbangan nanti. Kadang kita sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa yang kecil-kecil. Padahal justru, itu yang bisa kita lakukan setiap hari, secara konsisten. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Dua kalimat itu adalah, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanajahil azim. Ringan banget kan? Tapi nilainya besar. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk zikir yang cuma beberapa detik ini. Karena Allah tidak melihat seberapa besar amalanmu, tapi seberapa tulus niat. Yuk, mulai amalkan zikir ini setiap hari. Jangan lupa share video ini, biar jadi pahala jariah buat kita semua. Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu nonton video ini sendirian, coba dengarkan baik-baik. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah, dan kamu boleh memulainya dari mana saja. Apa saja itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Kalimat-kalimat ini mungkin terasa ringan di lisan kita, tapi percayalah, timbangan pahalanya sangat berat. Jangan biarkan lisanmu kering dari dizikir, karena dizikir itu ibarat air yang menyirami hati. Semakin sering kita berzikir, semakin hidup hati kita, dan semakin dekat kita dengan Allah. Yuk, mulai sekarang, basahi lisan kita dengan 4 kalimat mulia ini. Jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu nonton video ini sendirian, dengarkan baik-baik ya. Pernah nggak sih, kamu merasa jadi orang paling berdosa di dunia? Merasa kotor jauh dari Tuhan, dan kayaknya nggak ada harapan lagi. Kalau pernah, kamu harus tahu hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengar itu, setiap kita, tanpa kecuali, pernah salah. Itu manusiawi. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah bukanlah siapa yang tidak pernah berdosa, melainkan siapa yang mau kembali, siapa yang mau bertaubat. Allah itu Maha Pengampun, rahmatnya jauh lebih besar dari dosa-dosamu. Jadi, jangan pernah putus asa ya. Pintu taubat itu selalu terbuka lebar untukmu, kapanpun kamu siap untuk kembali. Yuk, sama-sama kita perbaiki diri. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kalau kamu lagi nonton video ini sendirian, coba dengarkan ini baik-baik. Di tengah keheningan malam, saat kita semua mungkin sedang tidur pulas, ada satu sosok yang bangun untuk sujud yang sangat panjang. Sosok itu adalah Rasulullah SAW. Beliau menangis tersedu-sedu dalam sholatnya. Tapi tangisannya itu bukan karena urusan dunia, bukan karena harta atau jabatan. Beliau menangis karena memikirkan kita, umatnya. Beliau sangat khawatir, sangat cinta sama kita, sampai rasa lelah dan kantuknya sendiri terlupakan. Cinta beliau itu begitu besar, melampaui waktu dan jarak, sampai ke kita yang hidup ribuan tahun setelahnya. Beliau mendoakan kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Semoga kita bisa membalas cinta beliau dengan mengikuti sunnahnya. Jangan lupa kirimkan sholawat untuk beliau ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu nonton video ini sendirian, coba deh dengarkan baik-baik. Ada satu kisah yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang amarah. Pernahkah kamu merasa sangat marah karena dihina atau disakiti? Rasanya wajar ya kalau kita ingin membalas. Tapi mari kita lihat teladan dari Nabi kita, Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya, beliau sering sekali menghadapi hinaan, cemoohan, bahkan kekerasan fisik dari orang-orang yang membencinya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membalas dengan amarah yang sama. Sebaliknya, beliau memilih untuk mengangkat tangan dan berdoa, memohonkan hidayah bagi mereka. Beliau menunjukkan bahwa kesabaran dan akhlak yang mulia jauh lebih kuat daripada ego dan emosi sesaat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tapi justru puncak kekuatan. Jadi, saat emosi memuncak, ingatlah teladan agung ini. Kalau kamu nonton video ini sendirian, coba deh dengarkan baik-baik. Kamu tahu nggak? Ada seseorang yang bahkan nggak pernah ketemu kita, tapi selalu nyebut nama kita dalam doanya. Siapa dia? Rasulullah SAW. Setiap malam, beliau sering mendoakan kita, umatnya. Bahkan saat sakit keras, di detik-detik terakhir hidupnya, yang disebut bukan keluarga atau sahabat terdekat, tapi kita, umatku. Luar biasa, cinta tanpa syarat dari manusia paling mulia. Beliau rindu dan sayang sama kita.
Padahal, kita belum pernah bertatap muka. Koba Bayanhin, nama kita disebut dalam doa-doa beliau ribuan tahun yang lalu. Semoga rasa cinta ini bisa kita balas dengan terus menjalankan sunnahnya. Jangan lupa like dan komen pendapatmu. Lalu subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu nonton ini sendirian, dengarkan baik-baik. Kita sering banget dengar keagungan Nabi Muhammad di luar sana. Tapi, pernah nggak kepikiran, di mana sih beliau di dalam rumah, bersama keluarganya? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa yang Nabi lakukan di rumahnya? Beliau menjawab, beliau seperti manusia biasa. Beliau menjahit pakaiannya sendiri, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Bayangin, seorang pemimpin besar, tapi di rumah nggak segan bantu pekerjaan domestik. Nggak ada tuh ceritanya beliau bersikap kasar atau merendahkan. Justru, beliau adalah orang yang paling lembut dan penuh kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Beliau adalah teladan terbaik, menunjukkan bahwa kebesaran seseorang justru terlihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya di balik pintu yang tertutup. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia beliau. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe ya. Kalau kamu nonton ini sendirian, dengarkan baik-baik. Ada satu sisi dari Nabi Muhammad yang mungkin jarang kita dengar di ceramah atau pengajian. Beliau itu bukan hanya pemimpin yang hebat, tapi juga pribadi yang luar biasa rendah hati. Bayangkan, seorang pemimpin umat, tapi nggak pernah mau dibeda-bedakan. Mau yang kaya, mau yang miskin, semua sama di mata beliau. Beliau bahkan lebih sering memilih untuk duduk bersama orang-orang yang dianggap lemah dan fakir, makan bareng mereka, dan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Beliau juga nggak suka kalau dipuji atau diagungkan secara berlebihan. Sifat rendah hati inilah yang membuat beliau begitu dicintai. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia beliau ya. Jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu nonton video ini sendirian, dengarkan baik-baik. Kita semua tahu, hidup ini nggak selalu mulus. Kadang, ada aja cobaannya yang bikin kita ngerasa sendirian dan pengen nyerah. Tapi, kamu harus tahu, sabar itu bukan tanda kamu lemah. Justru, sabar itu adalah kekuatan terbesar yang kamu punya. Nabi kita, Muhammad SAW, pernah bersabda, betapa menakjubkannya urusan seorang mukmin, karena semua urusannya itu baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia kena musibah, dia bersabar. Dan itu semua baik buat dia. Beliau selalu menguatkan kita, mengingatkan kalau setiap kesulitan yang kita hadapi, itu ada pahalanya. Bahkan, duri yang menusuk sekalipun bisa jadi penggugur dosa. Ingat ya, balasan untuk orang yang sabar itu surga. Jadi, tetap kuat dan jangan pernah putus asa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Kalau kamu nonton ini sendirian, dengarkan baik-baik. Ini adalah kisah tentang hadiah terindah dari langit untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, saat peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah naik hingga ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa melewatinya. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung Nabi Muhammad tanpa perantara apapun. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Dalam pertemuan agung itu, Allah memberikan perintah salat secara langsung kepada Nabi dan umatnya. Awalnya, perintah itu adalah 50 waktu dalam sehari semalam. Namun karena kasih sayang Allah dan syafaat Nabi, kewajiban itu diringankan menjadi hanya 5 waktu saja. Tapi yang lebih menakjubkan, meskipun kita hanya mengerjakan 5 waktu, Allah tetap memberikan pahala yang setara dengan 50 waktu. Subhanallah. Salat bukan sekadar kewajiban, tapi hadiah cinta langsung dari Allah untuk kita. Jangan sia-siakannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu nonton ini sendirian, dengarkan baik-baik. Ini adalah kisah tentang hadiah terindah dari langit. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah naik melintasi 7 lapis langit, hingga tiba di Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang bahkan malaikat Jibril pun tak bisa melewatinya. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad secara langsung tanpa perantara. Sebuah kehormatan yang tak pernah diberikan kepada makhluk manapun sebelumnya. Dalam pertemuan agung itu, umat Nabi Muhammad diberi sebuah perintah istimewa, yaitu salat. Awalnya, perintah itu adalah 50 waktu dalam sehari. Namun, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi hanya 5 waktu saja. Meskipun jumlahnya dikurangi, pahala yang diberikan tetap setara dengan 50 waktu. Inilah bukti betapa besar cinta Allah kepada kita, umat akhir zaman. Jangan pernah tinggalkan syalatmu ya. Kalau kamu lagi nonton video ini sendirian, coba deh, dengarkan baik-baik. Kamu tahu nggak, siapa orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad? Mereka adalah orang-orang yang seringkali kita pandang sebelah mata. Kaum fakir, anak yatim, dan orang-orang yang lemah. Nabi kita nggak pernah menciptakan jarak. Beliau akan duduk sejajar, makan bersama, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Seolah-olah mereka adalah keluarga terdekatnya. Beliau nggak hanya memberi bantuan materi, tapi yang lebih penting, beliau mengangkat derajat dan mengembalikan kehormatan mereka. Inilah bukti betapa indahnya Islam. Agama ini datang bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk memuliakan setiap manusia, terutama mereka yang paling membutuhkan. Cinta Rasulullah kepada kaum lemah adalah teladan terbesar bagi kita semua. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia beliau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.